Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4366, Dilema Hidup dan Mati. Tolong aku, tolong aku. Beberapa orang dari Jianghu hampir terjatuh di hutan, melihat Lin Bai dan Qin Yuyan dan yang lainnya datang, sepasang mata abu-abu dengan sedikit bulu halus, mencoba mengulurkan tangan ke arah Qin Yuyan dan berteriak. Kakak senior Qin, tolong aku, tolong aku. Beberapa orang lainnya juga melihat Qin Yuyan, mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk memanjat ke arah Qin Yuyan. Ada apa denganmu? Qin Yuyan tampak bingung dan berjalan maju, tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Qin Yuyan kembali. Karena ditarik kembali oleh Lin Bai, Qin Yuyan tidak maju. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat gerakan kecil Lin Bai, mereka menjauh dari Jianghu dan yang lainnya. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk memanjat, mereka akan mundur setiap kali mereka memanjat maju. Jianghu memperhatikan perilaku orang-orang itu, dan segera jatuh ke tanah dengan senyum pahit. Warna harapan di matanya segera menghilang. Dia duduk di samping pohon, dan matanya berangsur-angsur menjadi abu-abu. Nafas kehidupan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tetapi dia tidak langsung mati. Bukannya Lin Bai tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi bahkan Lin Bai tidak mengerti mengapa mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu. Lin Bai memeriksa tubuh beberapa orang di River Tiger dengan saksama, tetapi tidak menemukan luka apapun, tetapi tidak menemukan tempat yang tidak biasa. Sejujurnya, bagaimana kamu ingin menyelamatkan kami? Lin Bai melihat sekeliling dan tidak menemukan luka dari beberapa orang, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jianghu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Lin Bai. Jianghu berkata, kekuatan spiritual di tubuhku sedikit menghilang, dan seluruh tubuhku lemah dan tidak memiliki semangat. Vitalitasku keluar dari tubuhku. Kapan itu terjadi? Tanya Lin Bai. Jianghu dengan serius mengingat, pada awalnya, ada beberapa saudara dan saudari seperguruan yang lebih muda dalam situasi ini. Saya pikir itu karena kami mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Tetapi pada akhirnya, kami merasa semakin salah. Lin Bai berkata, ceritakan padaku kisahmu secara terperinci. Jianghu berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah kami melarikan diri, kami bergerak maju dengan hati-hati sepanjang jalan. Tidak ada bahaya, tetapi kemudian seorang saudara seperguruan muda tiba-tiba jatuh dari udara dan ditelan oleh seekor serangga kecil. Kemudian, beberapa saudara seperguruan di sekitarku mengalami gejala yang sama. Pada saat itu, aku menyadari bahwa kami mungkin telah terinfeksi semacam racun. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku tidak melihat adanya kelainan apapun dalam perjalanan. Bagaimana racun itu masuk ke tubuh kami tidak diketahui oleh kami. Setelah Jianghu memberitahu Lin Bai apa yang terjadi setelah mereka dipisahkan dari Lin Bai tenggelam dalam pikirannya. Lin Bai segera berbisik kepada Jiang Xuanzu, kakak senior Jiang, tolong gunakan matamu untuk melihat apakah ada sisa sutra laba-laba pada mereka. Jiang Xuanzu mengangguk sedikit, dan matanya bergerak. Sekilas, dia melihat ke arah Jianghu, tetapi dia terkejut menemukan bahwa mereka terjerat dengan sutra laba-laba transparan satu persatu, dan kekuatan kehidupan dalam tubuh mereka serakah. Sutra-sutra ini sangat kecil, bening dan transparan. Jika bukan karena praktisi seni bela diri yang telah berlatih teknik pupil mata ajaib, sulit untuk menemukan jejak sutra ini. Baru saja, Jiang Xuanzu melihat tubuh Jianghu, dan dia takut setengah mati. Dia menemukan bahwa sutra laba-laba transparan melilit mereka terus-menerus. Sutra itu transparan dan kecil. Bahkan jika melilit mereka, mereka tidak menemukannya. Namun, Jianghu tidak diracuni oleh racun apapun. Alasan mengapa mereka begitu malu dan lemah adalah karena sutra laba-laba ini menyedot vitalitas mereka. Setelah menyerap vitalitas mereka, mereka berenang menjauh di sepanjang sutra dan diserap oleh klan iblis lainnya. Setelah melihat-lihat, Jiang Xuanzu berbisik kepada Lin Bai tentang situasi Jianghu. Setelah mendengar ini, mata Lin Bai berbinar, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Sekarang, tidak perlu memikirkannya lagi. Sutra laba-laba itulah yang menyebabkan masalah. Lin Bai berpikir lagi. Menurut Jiang Xuanzu, sutra laba-laba transparan itu telah menjerat beberapa orang di Jianghu beberapa kali. Namun, pada mayat adik perempuan Chen Yuan, yang ditemukan Lin Bai sebelumnya, sutra laba-laba itu tidak ditemukan, tetapi dicairkan oleh air. Saat memikirkan tempat ini, Lin Bai mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritualnya mengembun menjadi bola air di telapak tangannya, yang langsung mengenai Jianghu. Sekarang,
Lin Bai bertanya lagi kepada Jiang Xuansu. Jiang Xuansu membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit, sutra laba-laba belum mencair. Apakah kamu ingin melawan racun dengan racun? Lin Bai mendengar Jiang Xuansu mengatakan bahwa bola air jatuh ke Jiang Hu dan tidak mencairkan sutra laba-laba. Namun, Lin Bai melihat bahwa sutra laba-laba jatuh ke rawa dan kemudian mencair. Dengan cara ini, arus biasa tidak berguna bagi sutra laba-laba. Hanya air di rawa yang bisa berguna. Lin Bai berjalan keluar dari hutan dan datang ke tepi sungai. Dia melihat ke bawah ke air. Ada serangga yang lebih kecil dari cangkang jarinya. Itu adalah serangga penghisap darah, sejenis serangga jahat yang bahkan seniman bela diri Taoisme Tai tidak ingin memprovokasi. Apakah cacing penghisap darah memakan sutra, atau air di sini melelehkan sutra? Lin Bai melihat gundukan air, agak bingung. Tidak ada yang aneh dengan air di sini, tetapi serangga penghisap darah di dalam air itu luar biasa. Sekarang Lin Bai tidak yakin apakah serangga penghisap darah yang telah memakan sutra, atau apakah air di rawa telah melelehkan sutra. Tetapi Lin Bai tidak berani melepaskan sutra laba-laba dengan mudah. Begitu terkontaminasi di tubuh, itu pasti akan menjadi akhir bagi Jiang Hu dan yang lainnya. Setelah berpikir sejenak di tepi pantai, Lin Bai datang ke Jiang Hu dan yang lainnya. Qin Yuyan dan Qin Su melihat Lin Bai pergi dan kembali. Mereka juga melihat Lin Bai. Lin Bai berkata kepada Jiang Hu, aku telah memikirkan cara untuk menyelamatkanmu, tetapi aku tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil. Jiang Hu dan rekan-rekannya telah kehilangan harapan. Mendengar perkataan Lin Bai menatap Lin Bai dengan penuh semangat, kumohon, adik seperguruan King Luo. Tidak, kakak seperguruan King Luo, tolong jelaskan bahwa jika kita dapat menyelamatkan nyawa kita, kita pasti akan berada di depan dan di belakang di masa depan, untuk melakukan pekerjaan anjing dan kuda kita. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Dengarkan aku. Lin Bai menyela dengan dingin, sebelumnya aku menemukan bahwa sutra laba-laba ini akan larut dalam air, tetapi tadi aku memukul Jiang Hu dengan bola air, tetapi sutra laba-laba itu belum meleleh, artinya, sutra laba-laba ini tidak akan meleleh dalam arus biasa. Hanya air di rawa yang dapat melelehkan sutra laba-laba. Mata Jiang Hu berbinar penuh harapan dan memanjat ke rawa. Tetapi saat ini, Lin Bai berkata, ada serangga penghisap darah di dalam air. Selama daging dan kulitmu terkena setetes air, serangga penghisap darah itu akan segera mengebor ke dalam daging dan darahmu, dan dalam sekejap mereka akan memakan semua daging dan darahmu. Mendengar perkataan Lin Bai, Jiang Hu dan yang lainnya menghirup udara dingin dan menatap rawa dengan mata terbelalak. Cahaya harapan yang baru saja muncul di mata mereka padam dalam sekejap. Bab 4367 Sekte Shuro. Ada begitu banyak serangga penghisap darah di dalam air sehingga mustahil untuk memisahkan aliran air dari serangga penghisap darah dengan kekuatan spiritual. Jika kau ingin hidup, kau harus merasakan sakitnya serangga penghisap darah. Jika kau dapat membunuh semua serangga penghisap darah di tubuhmu sebelum mereka memakan daging dan darah di tubuhmu, kau mungkin akan hidup. Itulah satu-satunya cara yang dapat kupikirkan sekarang. Lin Bai tampak tenang kepada harimau sungai, beberapa orang berkata. Jiang Hu berbaring di tanah dengan senyum dingin, haha, apa bedanya melakukan ini dan mencari kematian? Salahkan kalian semua. Qin Yuyan, semua salahkan kalian. Jika kau tidak mendengarkan nasihatku dan harus mengambil jalan ini, bagaimana kita bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Sungguh orang jahat yang melapor lebih dulu. Qin Su langsung mencibir, apakah kamu tidak takut pada kura-kura gunung yang ganas, dan ingin kami membantumu menghalangi kura-kura gunung yang ganas dan berjuang untuk waktu pelarianmu? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti itu jika kamu tidak melanggar nasihatmu dan meninggalkan barisan? Pada akhirnya, itu semua adalah kesalahanmu sendiri. Ketika Qin Su mendengar orang-orang ini berbicara buruk tentang sepupunya, dia langsung marah dan menunjuk ke Jiang Hu dan berkata, sejujurnya, bahkan jika kamu tidak terbunuh oleh sutra laba-laba hari ini, aku ingin membunuhmu sendiri. Qin Yuyan awalnya memiliki sedikit simpati untuk Jiang Hu, tetapi setelah mendengar ini, jejak simpati itu menghilang. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak mendengarkan perintah, bertindak gegabah dan membuat kecelakaan besar. Saudara seperguruan King Luo telah menemukan cara untukmu. Adapun apakah kamu ingin mencoba, itu tergantung pada pilihanmu sendiri. Saudara seperguruan King Luo, ayo pergi. Wajah Qin Yuyan dingin, dan dia membawa para prajurit paviliun Qin keluar hutan. Lin Bai, Jiang Xuansu, Chen Lao, Qin Su, Fang Gang dan yang lainnya mengikuti dan pergi bersama. Setelah melihat Jiang Hu dan yang lainnya,
prajurit lainnya diam-diam berbalik dan mengikuti Jiang Xuanzu pergi. Beberapa orang Jianghu memisahkan diri dari tim. Lebih buruknya lagi, mereka melarikan diri dari pertempuran, meninggalkan tentara dan pengkhianat. Bagi orang seperti ini, merekrut ke dalam tim bukanlah pilihan yang bijaksana. Kembalilah kakak senior Qin, kembalilah dan bantu kami. Beberapa orang Jianghu tidak mau berteriak. Menutup telinga, Qin Yuyan berjalan keluar dari hutan dan berkata dengan suara rendah, "Adik senior King Luo, apakah Anda punya cara untuk membiarkan kami melewati daerah ini tanpa dikelilingi oleh sutra laba-laba?" "Kakak senior, saya tidak bisa melakukannya." Melihat Jiang Xuanzu, Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Jika kakak senior Jiang memimpin jalan dengan matanya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk melewati daerah ini dengan lancar." Qin Yuyan mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Jiang Xuanzu, "Kakak senior Jiang, bisakah kau membantuku?" Jiang Xuanzu mengangguk dan berkata, "Ketika mereka memaksaku untuk berlatih teknik pupil mata ini, aku sedikit menolak. Kupikir tidak ada gunanya berlatih metode ini, tetapi aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini dalam situasi yang berbahaya seperti ini. Baiklah, ikuti aku, dan aku akan membawamu keluar." Qin Yuyan sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Jiang." Lin Bai berkata kepada Jiang Xuanzu lagi, "Cepatlah, jangan tinggal di sini lebih lama lagi." Qin Yuyan juga memahami bahaya di sini, jadi dia tidak banyak bicara. Dia segera menjalankan teknik pupil mata ajaib untuk memandu jalan di depan. Lin Bai, Qin Yuyan dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Mereka melihat metode tubuh Jiang Xuanzu dan melewati jaring laba-laba yang transparan. Sepanjang jalan ke depan, Lin Bai dan yang lainnya tidak pernah terkontaminasi dengan sutra laba-laba. Itu adalah area yang cukup berbahaya bagi mereka untuk memasuki laut, tetapi tempat yang paling berbahaya bagi mereka untuk memasuki laut adalah hutan. Ho ho ho. Tiba-tiba, ada angin aneh di atas rawa laut tulang. Awalnya, itu tidak menarik perhatian banyak orang, tetapi Lin Bai merasakannya dengan jelas. Lin Bai mengerutkan kening dan merenung dan diam-diam menghitung berapa kali angin bertiup. Itu cukup teratur. Sutra laba-laba di depan sangat rumit dan padat, dan tidak mudah untuk melewatinya. Kalian harus tetap dekat denganku dan jangan salah langkah. Jiang Xuanzu tiba-tiba berhenti dan berkata kepada orang banyak di belakangnya. Mereka semua menjawab dan mengikuti Jiang Xuanzu dengan penuh perhatian. Jaraknya hanya beberapa ratus mil, tetapi sekelompok orang berjalan selama 3 atau 4 jam hingga tengah hari sebelum melintasi area sutra yang padat. Dan ketika Lin Bai dan yang lainnya berjalan melalui area sutra laba-laba, daratan yang luas muncul di depan mereka, dan reruntuhan bangunan dengan paviliun muncul. Itu berada di dalam area inti Sekte Sura, di luar gerbang gunung Sekte Sura. Jiang Xuanzu memejamkan matanya, menatap Lin Bai dan berkata, "Tidak ada sutra laba-laba di depannya." Lin Bai mengangguk sedikit, "Ayo pergi. Kita tinggalkan rawa laut tulang dulu." Setengah jam kemudian, mereka menginjakkan kaki di daratan. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat ada banyak serangga terbang di rawa laut tulang di bawah malam bulan, dan ada banyak makhluk menari maju mundur di bawah air. Ketika Lin Bai melihat ke area sutra, di bawah pantulan cahaya bulan, dia seperti melihat jaring laba-laba sutra yang besar. Mengambil langit dan bumi sebagai batasnya, sutra laba-laba menghubungkan langit dan bumi. Lin Bai dan yang lainnya hanya berjalan melalui air, yang merupakan ujung terendah dari jaring laba-laba. Di area tengah jaring laba-laba, yang merupakan hutan tempat Jiang Hu dan yang lainnya beristirahat, Lin Bai seperti melihat seekor laba-laba seukuran gunung tergeletak di jaring laba-laba. Lin Bai menghela napas sedikit. Baru saja ketika dia meminta Jiang Xuanzu untuk membawa orang keluar dari area tersebut sesegera mungkin, Lin Bai khawatir dia akan memprovokasi laba-laba itu. Sutra laba-laba itu sangat kuat. Jika dia muncul, semua orang seni bela diri di sini tidak akan mau meninggalkan rawa laut tulang hidup-hidup. Ketika Lin Bai menoleh ke belakang, Qin Yuyan telah mengeluarkan peta dan mengidentifikasi arahnya, "Kakak Fang Gang, datanglah untuk melihat." Menurut arah lembah Jueseng di peta, apakah itu di sini? Ya, benar. Menurut catatan di peta, masih beberapa jam lagi dari lembah Jueseng. Fang Gang dan Qin Yuyan dengan hati-hati membedakan, segera menyimpan peta, berkata, "Kita cari tempat yang aman, pertama perbaiki setengah jam kemudian lanjutkan perjalanan." Baru saja melewati rawa laut tulang yang sangat berbahaya, banyak prajurit gelisah dan sulit untuk tenang. Qin Yuyan juga melihat bahwa banyak prajurit dalam tim itu takut, jadi dia meminta mereka untuk beristirahat selama setengah jam. Saat mereka berjalan maju,
banyak reruntuhan paviliun istana muncul di depan mereka. Paviliun-paviliun ini telah rusak dan jatuh ke tanah. Meskipun tempat ini telah lama ditinggalkan, Lin Bai masih melihat pemandangan yang luar biasa dari tempat ini dari kerajinan paviliun istana. Beberapa mil jauhnya, ada sebuah kotak giok putih besar di depan Anda. Di tengah alun-alun, ada sebuah prasasti batu setinggi sekitar 100 zang, dengan 3 karakter merah, Shuro Zong, tertulis di atasnya. Bab 4368, Tablet Batu Gerbang Gunung. 3 huruf, Sekte Sura, pada prasasti batu berwarna merah dan berkilau, dan tampaknya ada darah yang mengalir di dalam prasasti tersebut. Meskipun Sekte Sura telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, prasasti batu tersebut masih memancarkan hegemoni dan momentum sekte yang pernah makmur itu. Hanya 3 kata, Sekte Sura, pada prasasti batu itu sudah cukup untuk menakuti banyak gangster. Setelah prasasti batu itu, di ujung alun-alun, ada tangga giok putih yang memanjang ke gunung. Berjalan di sepanjang tangga itu, Anda dapat memasuki aula pertama di gerbang Sekte Sura, yang disebut Aula Yingxian. Di masa lalu, ketika Sekte Sura berada di masa kejayaannya, pengunjung harus pergi ke Aula Yingxian. Berjalan melalui Aula Yingxian, Anda seharusnya berada di area murid luar Sekte Sura, lalu area murid dalam, dan akhirnya area inti Sekte Sura. Namun sejak jatuhnya Sekte Sura, tidak ada seorang pun yang melangkah ke area inti kecuali generasi ketiga dari Sekte Iblis Abadi yang memimpin ribuan orang kuat ke area inti. Jangan bilang itu area inti. Bahkan di area murid dalam, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Lin Bai menemukan dalam kitab suci Sekte Iblis Abadi bahwa pernah ada seorang pendekar Tai Dao Guo yang mendengar tentang perbuatan kuil Tao Sura dan datang ke Sekte Iblis Abadi untuk meminta perintah. Dia berharap untuk memasuki kuil Tao Sura sekali, dan Sekte Iblis Abadi setuju. Namun, orang kuat Tai Dao Guo berpikir bahwa dia sangat terlatih, tetapi ketika dia melangkah ke area murid dalam, dia menderita kerugian besar, kehilangan lengan lompat, dan melarikan diri dalam kekacauan. Sejak itu, dia tidak muncul di 13 negara bagian abadi. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, dengan mengambil lempengan batu gerbang gunung sebagai batas, akan ada seorang pemimpin di area tempat para murid gerbang luar akan muncul. Kita akan menemukan tempat terpencil di sekitar alun-alun untuk beristirahat sebentar dan kemudian pergi. Qin Yuyan menyarankan. Mereka pergi ke sudut alun-alun dan duduk untuk memperbaikinya. Setelah beberapa saat, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat orang-orang di sekitarnya, dan mendapati mereka masih dalam keadaan ketakutan. Dia tidak mengganggunya. Dia berdiri diam dan berjalan ke alun-alun, lalu melihat sekeliling. Alun-alun gerbang gunung milik Sekte Sura aman dan terlindungi. Di masa lalu, ketika Sekte Sura berada di puncak kejayaannya, banyak sekali prajurit yang datang dan pergi ke sana setiap siang dan malam. Sekte Sura tidak membangun batasan apapun di alun-alun untuk menghindari melukai pengunjung. Namun, selama Anda melewati prasasti batu gerbang gunung, bahkan jika Anda memasuki area murid terluar Sekte Sura, Anda akan memiliki batasan susunan Dharma yang diatur oleh Sekte Sura, dan Anda juga dapat dianggap telah melangkah ke dalam susunan pelindung gunung milik Sekte Sura. Formasi pelindung gunung Siulwozong juga dikenal sebagai Formasi Wanji Sura. Konon, meskipun 100 prajurit Tai Dao Guo menerobos, mereka semua akan mati di formasi tersebut. Begitulah, formasi Dharma yang begitu kuat, semuanya gagal menjaga seluruh pintu Sekte Sura, dan disempurnakan menjadi Renkui dalam semalam. Di alun-alun, Lin Bai melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tanpa sengaja, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke depan prasasti batu di gerbang gunung, hanya 10 langkah dari prasasti batu tersebut. Sambil mendongak, 3 karakter besar berwarna merah darah pada prasasti batu tersebut mengalir seperti makhluk hidup. Namun, entah mengapa, ketika Lin Bai mendongak ke prasasti batu di gerbang gunung, Lin Bai merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah prasasti batu tersebut memiliki kehidupan. Lin Bai melihatnya. Dan prasasti itu tampaknya sedang melihat Lin Bai. Berdiri 10 langkah dari prasasti batu tersebut, Lin Bai melihat 3 karakter merah darah dari Sekte Sura. Sabetannya kuat dan bertenaga, seperti ukiran pedang. Tajam dan mematikan. Ada aliran darah yang mengalir ringan di dalam kolam, yang tidak pernah redup selama jutaan tahun. Jika Anda melihat kata-kata di prasasti batu di gerbang gunung, Anda dapat melihat betapa agung dan luar biasa Sekte Sura ketika berada di puncaknya. Sayang sekali sekte seperti itu berubah menjadi Renkui dalam semalam. Sayang sekali. Lin Bai menatap prasasti batu di gerbang gunung untuk waktu yang lama,
menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit, lalu berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat Lin Bai berbalik, suara seorang pria terdengar di telinga Lin Bai, jika Anda melihat buah daun tuntian di bagian bawah pavilion, Anda dapat melihat bahwa Anda adalah orang-orang tuntian. Sayang sekali orang-orang tuntian memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi mereka telah dikejar dan dibunuh oleh Protoss raksasa selama bertahun-tahun yang tak berujung. Sayang juga waktu terus berjalan dan pengejaran tidak berhenti. Mendengar perkataan Lin Bai, rambut Lin Bai berdiri tegak. Tatapan matanya tajam, dan dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Qin Gewu, yang duduk di kejauhan alun-alun, masih beristirahat. Jiang Xuanzu memejamkan mata dan membangkitkan semangatnya. Baru saja, dia menghabiskan banyak energi dengan menggunakan teknik pupil mata. Qin Yuyan sedang mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan Fang Gang dan Tuan Chen. Prajurit lainnya duduk bersama untuk menyembuhkan diri. Jika tidak ada prajurit di kabinet Qin yang berbicara dengan Lin Bai, lalu dari mana suara itu berasal? Jangan lihat, mereka tidak bisa mendengarku. Suara itu melihat Lin Bai melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata. Lin Bai tertegun. Dia berbalik lagi dan melihat ke prasasti batu di depannya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu berbicara kepadaku? Sepertinya orang-orang tuntian tidak bodoh. Suara itu bergema di sekitar Lin Bai. Lin Bai yakin bahwa suara itu berasal dari dalam prasasti batu, siapa kamu? Suara itu berkata, seperti kamu, aku adalah orang miskin yang hidup di dunia ini. Namaku Ying Qiu. Pada tahun-tahun awal, aku datang ke kuil Tausura untuk mencari harta karun dan menjelajah ke area gerbang dalam untuk menemukan peluang. Tanpa diduga, aku terluka parah dan kehilangan tubuhku oleh istrinya Kui, dan aku diusir keluar dari area gerbang dalam oleh Ren Kui. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di prasasti batu gerbang gunung dan lolos dari perampokan. Meskipun Kui orang-orang itu kuat, mereka semua adalah murid Sekte Sura. Meskipun mereka disempurnakan menjadi Kui, mereka masih kagum pada prasasti batu di gerbang gunung dari lubuk jiwa mereka. Jadi aku bisa hidup sampai hari ini. Menurut orang ini, namanya adalah Ying Qiu. Dia pergi ke kuil Tausura untuk mencari harta karun di tahun-tahun awalnya. Dia masuk ke area gerbang bagian dalam secara tidak sengaja. Dia dihancurkan oleh Ren Kui, dan tidak ada tempat bagi roh untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di lempengan batu gerbang gunung dan melarikan diri dari bencana. Lin Bai meramalkan dalam benaknya bahwa jika apa yang dia katakan benar, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki area gerbang bagian dalam, yang setidaknya akan menjadi ranah Tao dan Dewa atau ranah Tai Dao Guo. Karena sesepuh lolos dari perampokan, mengapa kamu tidak pergi dari sini setelah Ren Kui bubar? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ying Qiu berkata sambil tersenyum masam, kamu tidak tahu. Lempengan batu di gerbang Sekte Sura sangat aneh. Itu ditempa dari batu Zhenhun Jiuyu. 3 kata, Xiu Luozong, di atasnya disempurnakan setelah para penguasa dari berbagai dinasti mengambil alih kekuasaan, dan pemiliknya sangat kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika kamu dapat mengambil lempengan batu ini dari gerbang gunung dan menggunakannya dengan benar, lempengan batu itu dapat menahan jiwa dan menekan roh jahat. Aku bersembunyi di lempengan batu gerbang gunung. Meskipun aku telah lolos dari bencana, aku tidak dapat melarikan diri dari lempengan batu ini dengan kekuatan rohku. Lin Bai tampak cukup tenang, dengan saksama mendengarkan apa yang dikatakan Ying Qiu. Bab 4369 Godaan Ying Qiu. Lin Bai hanya berjarak 10 langkah dari prasasti batu di gerbang gunung. Banyak orang yang beristirahat di kejauhan memperhatikan bahwa Lin Bai berdiri 10 langkah darinya dan menatap prasasti batu itu. Mulutnya sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu jauh untuk mendengarnya. Apa yang sedang dilihat King Luo? Qin Yuyan bertanya, dia seharusnya tidak tertarik pada prasasti batu itu, kan? Fang Gang terkekeh, prasasti batu di gerbang Sekte Sura benar-benar bagus. Itu dimurnikan dari batu jiwa kota Jiuyu, yang langka di dunia iblis. Batu ini awalnya adalah benda suci. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan jiwa dan mengikat jiwa. Di atasnya, ada 3 karakter besar yang dimurnikan oleh para Master Sekte Sura, yang lebih luar biasa. Namun sayang, prasasti batu gerbang gunung ini, bersama dengan susunan pelindung gunung besar milik Sekte Sura, formasi Wan Basura. Jika ada yang berani mengguncang prasasti batu gerbang gunung ini, maka formasi Wan Basura akan aktif,
dan dalam sekejap, prajurit yang ada di depan prasasti batu gerbang gunung itu dapat langsung terhapus. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang datang ke alun-alun gerbang gunung ini, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil prasasti batu gerbang gunung itu karena keberadaan susunan pelindung gunung itu. Qin Yuyan berkata, karena prasasti batu gerbang gunung itu sangat berbahaya, lebih baik untuk mengingatkan saudara seperguruan King Luo bahwa dia tidak ingin memukul prasasti batu gerbang gunung itu. Fang Gang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Nona Qin. Saudara seperguruan King Luo bukanlah orang yang gegabah. Sebaliknya, dia tenang dan memiliki kota yang dalam. Jika dia tidak memiliki harta untuk mengambil prasasti batu di gerbang gunung itu, dia tidak akan pernah mencobanya dengan gegabah. Di depan prasasti batu di gerbang gunung, Lin Bai mendongak dan menatap 3 karakter merah darah dari Siul Wosong. Kata-kata Ying Qiu bergema di telinga Lin Bai. Menurut Ying Qiu, dia adalah salah satu prajurit yang datang ke kuil Tao Sura untuk menjelajahi harta karun. Setelah memasuki area murid dalam, dia diinjak-injak oleh kepala manusia, dan rohnya melarikan diri. Dia harus bersembunyi di prasasti batu gerbang gunung untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, prasasti batu gerbang gunung bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Prasasti batu gerbang gunung awalnya ditempa dengan batu Zenhun Jeoyu. Prasasti itu memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan jiwa. Baik itu kultivasi hantu antara langit dan bumi, tubuh roh atau roh gunung, semuanya akan ditekan oleh batu gerbang gunung. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, generasi muda klan Tuntian. Sepertinya aku telah memasuki area murid dalam Sekte Sura dan memperoleh beberapa kekuatan sihir. Aku akan memberimu satu. Ying Qiu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Selama pidato Ying Qiu, cahaya darah mengalir di atas lempengan batu di gerbang gunung. Sepotong teks berwarna merah darah muncul di depan Lin Bai. Lin Bai mengamatinya dengan saksama dan menyimpan setiap kata dengan kuat di dalam hatinya. Mata Dharma Sura. Lin Bai melafalkan nama kekuatan sihir ini di dalam hatinya dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah keterampilan pupil mata sihir yang langka di dunia latihan. Namun, saat Lin Bai membacanya dengan saksama, ia menemukan bahwa itu hanyalah sisa, hanya mencatat sebagian kecil dari teks latihan, Mata Dharma Sura, yang tidak lengkap. Ketika Lin Bai mengingat separuh kitab suci ini, teks berwarna darah itu dengan cepat menghilang di depan Lin Bai. Ying Qiu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, Mata Sura adalah rahasia Sekte Sura, yang hanya dapat dipelajari oleh para guru dan murid sejati Sekte Sura dari segala usia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Mata Dharma Sura adalah keterampilan Sekte Sura di Kerajaan Iblis, dan merupakan fondasi pijakan Sekte Sura. Mata Dharma Sura tidak hanya memiliki efek melihat melalui kekurangan dan kelemahan, tetapi juga memungkinkan praktisi untuk melihat melalui 3 alam dan 6 jalan, dan dapat membunuh makhluk abadi, melenyapkan iblis, menghancurkan Tao, menangkap jiwa, mengikat roh, membunuh iblis, membekukan ilusi, dan menghancurkan racun. Kekuatannya tidak terbatas. Jika Anda berlatih secara ekstrim, itu akan cukup bagi Anda untuk melintasi dunia iblis. Siul Wozong juga memiliki tempat di dunia iblis berdasarkan keterampilan ini. Sepertinya ketika saya memasuki area murid dalam, saya menggunakan keterampilan ini. Kaisar membayar mereka yang memiliki hati. Meskipun saya hancur, saya masih mengeluarkan keterampilan ini. Sayang sekali tubuh saya telah hancur dan keterampilan ini tidak dapat dikultivasikan. Seharusnya cahaya musim gugur berkata. Lin Bai berdiri dengan sabar di depan prasasti batu di gerbang gunung, mendengarkan perkataan Ying Qiu, tetapi juga tidak menjawab perkataannya, jadi dia berdiri dengan tenang. Setelah Ying Qiu selesai berbicara, dia tidak mendengar tanggapan Lin Bai untuk waktu yang lama. Dia sedikit tidak sabar dan bertanya, apakah kamu menginginkan naskah kultivasi lengkap dari Mata Dharma Sura? Lin Bai bertanya, bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu memiliki naskah rahasia Mata Sura yang lengkap? Bagaimana jika kamu bercanda? Ying Qiu berkata, aku seperti ini. Apakah kamu pikir aku bisa menipu kamu? Lagi pula, aku tidak bisa menipu kamu, orang-orang Tuntian. Lin Bai tersenyum dan terdiam lagi. Ying Qiu merasa sedikit cemas di dalam hatinya dan berkata, jika kamu dapat menyelamatkanku dari prasasti batu ini, aku akan memberimu keterampilan ini. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu, Penatua? Lin Bai mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu bertanya. Ketika Ying Qiu mendengar pertanyaan Lin Bai, dia langsung merasa senang. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Lin Bai masih sedikit bersemangat tentang Mata Dharma Sutra. Dia berkata,
Kamu hanya perlu mendekati prasasti batu di gerbang gunung dan mengaktifkan kekuatan menelan buah surga di tubuhmu. Tekan telapak tanganmu pada prasasti batu dan tekan kekuatan batu jiwa kota Jeoyu. Maka aku punya jalan keluar secara alami. Lin Bai terkejut dan bertanya, apakah sesederhana itu? Ying Qiu mengangguk dan berkata, meskipun jiwaku telah tertidur dalam beberapa tahun terakhir, aku telah mengumpulkan banyak kekuatan. Selama kamu dapat menahan batu jiwa kota Jeoyu sejenak, aku akan dapat melepaskan diri dari kesulitan. Ketika aku bebas, aku akan memberimu buku klasik lengkap Mata Dharma Sura. Lin Bai merenung sebentar, mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mencobanya sesuai dengan apa yang dikatakan tetua. Lin Bai mengamati sekelilingnya dengan saksama. Ketika dia yakin bahwa perhatian seniman bela diri itu tidak tertuju padanya, dia perlahan mendekati lempengan batu di gerbang gunung. Dia menjalankan kekuatan fagositosis memakan Dao Guo dan menekan lempengan batu dengan satu tangan. Kekuatan menelan berjalan, dan langsung menekan kekuatan batu jiwa kota Jeoyu. Pada saat yang sama, semburan cahaya merah muncul di lempengan batu, dan asap hitam keluar dari lempengan batu, dan menembus ke tubuh Lin Bai di sepanjang telapak tangan Lin Bai. Melihat mata ini, sudut mulut Lin Bai perlahan-lahan menyapu senyum ganas. Generasi muda, bersikeraslah sedikit, aku bisa segera keluar. Seharusnya musim gugur bersorak untuk mengatakannya. Lin Bai mulai tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan senyum tipis, apakah kamu ingin membawaku pergi? Mendengar kata-kata Lin Bai, Ying Qiu tercengang. Lin Bai melanjutkan, guru memintaku untuk menggunakan kekuatan menelan buah dao untuk menekan batu jiwa sejati Jeoyu, tetapi batu jiwa sejati Jeoyu juga akan menahan kekuatan menelan buah daoku. Dengan cara ini, roh tetua dapat memasuki tubuhku. Tanpa kekuatan buah dao untuk melindungi diriku, mudah untuk mengambil kultivasi roh tetua untuk mengambil tubuhku. Bukankah begitu? Tetua. Ying Qiuyin berkata dengan senyum dingin, benar saja, anak-anak klan Tuntian tidak mudah dihadapi. Kamu sangat pintar sehingga kamu dikejar oleh para dewa raksasa sepanjang waktu. Kamu sangat cerdas dan sangat kuat, bagaimana dunia ini bisa menampungmu? Bab 4370, manfaatkan situasi ini. Tetapi karena kamu telah melihat pikiranku, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Jika kamu memberikan tubuhmu kepadaku dengan jujur, kamu akan terbebas dari penderitaan. Jika kamu menolak, aku akan membiarkanmu hidup dan tidak mati. Kamu dapat pergi dengan tenang. Setelah aku mengendalikan tubuhmu, kamu dapat melahap Dao Guo dan Mata Sura. Kemudian aku akan berdiri di puncak dunia iblis dan bangga dengan semua pahlawan. Prestasimu pasti akan lebih tinggi darimu. Kamu juga dapat tersenyum dengan senyuman. Suara musim gugur di tubuh Lin Bai berkata dengan kejam. Lin Bai tertawa, dan tampaknya tidak menaruh Ying Qiu di matanya. Dia perlahan menarik telapak tangannya dari lempengan batu, jika sesepuh tetap berada di lempengan batu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Tuan menggunakan kekuatan roh untuk melawanku secara langsung, aku juga bukan lawan sesepuh. Tetapi jika kamu berani memasuki tubuhku, kamu akan diterima. Lin Bai Pan segera duduk, dan kekuatan menelan Dao Guo di tubuhnya mengalir dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan menelan yang mengerikan menyapu tubuhnya dan dengan cepat menemukan roh Ying Qiu. Wajah Ying Qiu adalah seorang lelaki tua. Ketika dia ditemukan oleh kekuatan melahap Lin Bai, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik, tidak mungkin. Batu jiwa kota Jeoyu seharusnya dapat menahan kekuatan melahapmu. Bagaimana kamu bisa memobilisasi kekuatan yang begitu kuat dalam waktu yang begitu singkat? Aku ingin kau mengenal orang-orang Tuntian dengan sangat baik, tetapi jangan lupa bahwa orang-orang yang paling mengenal orang-orang Tuntian adalah orang-orang Tuntian. Lin Bai menyeringai muram, dan kekuatan menelannya menyala. Dia mengenai roh Ying Qiu. Kekuatan menelan yang mengerikan itu segera menyebarkan roh Ying Qiu. Ah! Ah! Ying Qiu berteriak di tubuh Lin Bai, anak baik, kau benar-benar berencana untuk membiarkanku masuk ke tubuhmu. Bahkan jika aku ingin membunuh semua rohku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu melupakannya. Ini masalah besar bahwa kami tidak dapat membunuhmu. Roh Ying Qiu mulai mengumpulkan kekuatan dan secara bertahap mengembang. Itu seperti bom yang akan meledak di tubuh Lin Bai. Jika kau ingin mati, kau harus meminta pendapatku. Bagaimanapun juga, kamu sekarang ada di dalam tubuhku. Lin Bai mengendalikan kekuatan fagositosis untuk membunuh, dan secara bertahap menyebarkan kekuatan di atas roh Ying Qiu. Melihat bahwa dia tidak dapat meledakkan dirinya sendiri, Ying Qiu tiba-tiba merasa putus asa, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja,
Aku menginginkan naskah rahasia mata Dharma Shuro. Terima kasih telah membawanya keluar dari area murid dalam klan Shuro. Kalau tidak, dengan kekuatan generasi muda saat ini, belum lagi area pintu dalam, bahkan jika itu adalah area pintu luar, kamu akan mati. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Mimpimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu mata sura. Wajah Ying Qiu penuh dengan raungan yang ganas. Tidak perlu diserahkan oleh tetua. Aku akan mengambilnya sendiri. Apakah kamu tidak begitu mengenal keluarga Tuntian? Generasi muda akan membiarkan tetua melihat kekuatan klan Tuntian. Lin Bai menyeringai muram, telan surga. Pencarian jiwa. Menelan kekuatan, Ying Qiu segera menerkam roh Ying Qiu. Ying Qiu hanya merasakan bahwa kekuatan misterius dan tak terduga telah menembus ke dalam tubuh rohnya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik rohnya. Pada saat yang sama, dia merasakan lautan ingatannya terbuka dan membaca ingatan hidupnya yang panjang. Dengan pengoperasian metode pencarian jiwa, roh Ying Qiu yang sudah lemah mulai runtuh. Dalam jeritan melengking, roh Ying Qiu secara bertahap menghilang dan menghilang di antara langit dan bumi. Ketika roh Ying Qiu menghilang, pencarian jiwa Lin Bai berakhir dengan sempurna. Dia telah melihat seluruh hidup Ying Qiu dan menemukan rahasia lengkap mata sura. Prestasi Ying Qiu di puncak alam Tao dan Dewa seharusnya tidak berbeda dengan Jiang Xuanzu. Dia adalah tetua tertinggi dari sebuah keluarga dari generasi terakhir di 13 negara bagian keabadian. Namun, karena keluarga tersebut memancing musuh yang kuat dan hancur dalam semalam, hanya Ying Qiu yang lolos dari surga. Kemudian, dengan perintah Gioxiuluo Daochang yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya, Ying Qiu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membalas dendam dan menerobos kultivasinya. Dia dengan hati-hati melintasi area gerbang luar dan memasuki area gerbang dalam. Ying Qiu awalnya ingin mencari dewa yang dapat membuatnya menerobos Tai Dao Guo di kuil Tao Sura, tetapi dia tidak menemukannya. Sebaliknya, dia menemukan buku kuno lengkap mata Dharma Sura. Karena buku inilah orang-orang di seluruh area gerbang dalam mengejar Ying Qiu. Tubuh Ying Qiu dihancurkan oleh orang Kui. Ketika dia harus melakukannya, dia bersembunyi di lempengan batu di gerbang gunung untuk menyelamatkan hidupnya. Ying Qiu tidak memberitahu Lin Bai semua yang sebenarnya. Sebelum bertemu Lin Bai, Ying Qiu menarik banyak prajurit untuk datang menyelamatkannya dengan mata Dharma Sura miliknya. Namun, saat para prajurit itu menyentuh lempengan batu di gerbang gunung, mereka langsung terbunuh di akhir formasi Sura. Baru setelah Ying Qiu melihat Lin Bai, dan berdasarkan batu jiwa kota Jeoyu, Ying Qiu menilai bahwa Lin Bai mungkin adalah anggota bangsa Tuntian. Setelah Ying Qiu sedikit menyelidiki, Lin Bai tidak menyangkalnya. Ying Qiu sangat senang sehingga dia membuat rencana tergesa-gesa. Dia ingin memikat Lin Bai agar melepaskan kewaspadaannya dan mengambil tubuh Lin Bai dengan menggunakan mata Dharma Sura. Ide Ying Qiu sangat bagus. Begitu dia mengambil tubuh Lin Bai, dia tidak hanya bisa mengendalikan buah menelan surga, tetapi juga mempraktikkan mata sura. Kedua kekuatan ini adalah salah satu kekuatan menelan yang paling kuat dan dahsyat antara surga dan bumi, dan yang lainnya adalah keterampilan murid tertinggi yang halus dan misterius antara surga dan bumi. Jika dia memadukan kedua kekuatan itu, tidak hanya perseteruan darah keluarga yang bisa dibalaskan, dan dia sendiri bisa menertawakan dunia iblis, di mana-mana. Tetapi sangat disayangkan bahwa Ying Qiu bermimpi mengambil tubuh Lin Bai, tetapi Lin Bai juga berpikir tentang bagaimana membuat Ying Qiu menyerahkan klasik mata Dharma Sura. Ketika Lin Bai melihat bahwa Ying Qiu ingin memikat Lin Bai untuk menyelamatkannya dengan mata Dharma Sura, Lin Bai punya rencana. Jika Ying Qiu tetap berada di prasasti batu, atau menggunakan kekuatan roh untuk melawan Lin Bai jelas bukan lawan Ying Qiu. Baru setelah Ying Qiu memasuki tubuh Lin Bai memblokir Ying Qiu di tubuhnya dengan kekuatan fagositosis, dan kemudian membunuhnya dengan satu gerakan. Oleh karena itu, Lin Bai berhasil membuat Ying Qiu memasuki tubuh dengan lancar, dan siap untuk menelan kekuatan dan memblokir roh Ying Qiu. Sebelum meninggal, Ying Qiu masih bermimpi mengambil tubuh Lin Bai. Ying Qiu, sebenarnya, bukanlah putra surga yang disukai. Alasan mengapa ia mampu berkultivasi ke tingkat Taoisme dan dewa tertinggi adalah karena keluarganya adalah kelas bawah, tetapi hanya Ying Qiu yang memiliki lebih banyak uang. Seluruh keluarga menaruh semua sumber daya pada Ying Qiu, yang mendorongnya ke alam Tao dan dewa. Tetapi Ying Qiu beruntung. Banyak seniman bela diri tampaknya telah memasuki gerbang dalam Sekte Sura. Mereka tidak hanya kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia, tetapi juga tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Ying Qiu melangkah ke area pintu dalam, ia menemukan sebuah tas penyimpanan. Ketika ia membukanya,
Semua benda lain di dalamnya telah berubah menjadi abu terbang selama bertahun-tahun. Hanya satu gulungan yang masih utuh, dan gulungan ini adalah rahasia kultivasi Suravayan.